lihat momennya pada saat di press, terutama babak kedua, Iya. nggak ada yang gerak kan? Ya, Nggak ada kacau yang sih. gerak, sama sekali nggak ada yang gerak. Kacau, Gimana kacau. lu nggak mau di press kalau nggak gerak? Iya. Artinya tapi kan ini lini tengah United itu kan memang udah terbukti oke ya, karena nggak hanya Arsenal tapi City juga sebetulnya kan Iya, yang pertandingan kemarin juga dimatikan juga oleh lini tengah dari United gitu. Ya, Dan tapi, ya. gue bingung sih karena biasanya tuh kalau misalkan yang underperform tuh 1-2 pemain, ini tuh satu tim gitu tau gak? Iya. Gak ada yang bagus sama sekali. Ya oke lah Rice 76 karena ada berapa kali dia bisa pegang bola, tapi sisanya enggak. Bahkan 5 pergantian pun gak ada yang bisa ngerubah keadaan, itu loh yang bikin gue kayak gak masuk akal gitu loh. Because you don't have any leader di dalam Arsenal tuh nggak ada pemain yang bisa ngangkat. Pemainnya itu flat sama semua. Ya, gue juga tadi melihat lagi-lagi ya itu kan Carrick punya strategi yang sama ketika lawan City ya, double cover. Kalau gue bilang double cover ini kan strategi standar, bukan sebuah strategi yang nggak pernah dimainkan oleh tim, ngerti nggak? Iya, cuman kan very standard Alma. Cuman semua. Kan karakternya sama gitu coach. Mungkin kalau yang lain double cover kayak Martinelli nge-cover backnya. Kalau Dorgu ini kan memang tipikalnya back. Amat juga walaupun dia winger tapi pernah di era sebelumnya jadi wingback juga. Jadi artinya pemain yang punya posisi sama yaitu wingback bermain di posisi yang berbeda dan saling cover, itu yang menurut gue akhirnya tadi membuat Arsenal sangat terisolir ketika membuild up-nya. Terlepas dari terlepas dari Mainu dan Casemiro dan Bruno juga menutupi tengahnya untuk melapisi back-back. Ini udah lama gue gak ngelihat MU backnya gak terekspos karena tengahnya dan juga wingernya sangat-sangat disiplin. Ini yang gue bahkan di era Ten Hag pun gue bilang, di era Ten Hag itu winger-wingernya kayak Rashford, kayak siapa Anthony, mereka gak cukup disiplin untuk membantu back sayapnya untuk melapisi kan. Makanya kayak eranya Liverpool juara Firmansyah itu aja sekelas Salah, sekelas Mane aja mau ngebantu defense. Nah itu ini yang gue ngeliat dari cara mainnya. Walaupun lagi-lagi gue penasaran MU main lawan tim yang karakternya bukan tim besar. Sebisa apa mereka memainkan. Karena lagi-lagi menurut gue ini adaptive play dan juga reactive play gitu. Mendapatkan ini transisi. Lebih ke reactive play kalau gue bilang. Betul. Lu nggak bisa ngandelin Bruno juga terus sebagai pemain yang kreatif. Iya. Dan lagi-lagi tadi kan gol pertama dari pressing. Gol kedua ya oke lah one to cuman golnya tuh keren gitu, magic moment lah. Iya. Itu jarang finishingnya emang bagus itu. Ya kan? Finishingnya bagus. Yang ketiga pun juga lebih luar biasa lagi. Kalau gue bilang lebih bagus mana, bagusan Kunya. Tapi kita juga tahu di era Amorim pun sebenarnya peluang MU banyak banget. Bahkan kan tercatat statistik shot on target paling banyak tuh MU. Tapi golnya dikit gitu kan. Jadi artinya peluang serangannya udah ada, tapi efektivitasnya nggak ada. Nah, nggak tahu kenapa di era Carrick 2 pertandingan ini kayaknya golnya tuh gampang banget itu yang gol-gol magicnya gitu. Jadi ya, antara ini memang lagi wangi euforia honeymoon periodnya, semoga enggak. Tapi ya gue penasaran di pertemuan berikutnya lawan siapa ya MU ya?